Naswa bertemu dengan Hanin, teman sekaligus pengacaranya. Tadi aku bertemu dengan Benny, dia datang bersama wanita itu. Maksudmu Delia? Sahut Naswa. Iya, wanita yang telah merebut suamimu, tepatnya, ujar Hanin. Bukan merebut, tapi mereka sama-sama mau, gatal dan tidak tahu diri, umpat Naswa. Hanin bergelak mendengar ucapan Naswa barusan. Ada apa? Mereka datang bersama, tanya Naswa. Wanita itu membawa pengacara untuk mengurus perceraian kalian. Jadi Benny juga sepakat denganmu, tidak akan menghadiri sidang penceraian itu, sehingga prosesnya akan lebih cepat, tutur Hanin. Baguslah, semakin cepat semakin baik. Kami juga sudah bercerai secara agama. Dia bisa menikah lagi dengan wanita itu, ucap Naswa enteng, seperti tanpa beban, saat mantan suaminya akan menikah lagi. Kenapa kamu sangat antusias dengan pernikahan suamimu? Maaf ya Nas, bukannya aku mau menghakimi, tapi biasanya seorang wanita itu sedih jika di posisimu, karena dikhianati, ujar Hanin. Naswa belum menceritakan semuanya pada Hanin. Tentu saja dia senang jika Benny menikah dengan Delia, maka rencananya akan cepat terwujud. Aku akan menceritakannya padamu, tapi ini rahasia. Naswa merasa ia perlu menceritakan pada Hanin tentang semuanya. Percaya padaku, rahasiamu aman, sahut Hanin. Hanin adalah sahabat yang sangat pandai menyimpan rahasia. Sebaliknya, Naswa juga begitu, selalu menyimpan rahasia Hanin. Naswa kemudian menceritakan semuanya yang terjadi. Sekali Hanin menutup mulutnya tak percaya akan cerita Naswa barusan. Karena itulah, aku sangat bersyukur dengan Mas Benny yang dekat dengan wanita itu. Ia membawaku kembali untuk bertemu dengan nenek, ujar Naswa. Salah satunya memang bukan karena harta, tapi karena neneknya. Naswa sangat bahagia menemui anggota keluarganya kembali, yang selama ini menyayangi dirinya. Jadi, kamu akan melakukan apa lagi jika mereka sudah menikah nanti? Tanya Hanin semakin penasaran dengan rencana sahabatnya itu. Aku akan mendempak mereka keluar dari rumah mewah itu, karena rumah mewah itu adalah milikku yang dibeli menggunakan uang mendiang orang tuaku. Aku tidak sabar saat mengusir Mas Benny, Tante Ratu dan Om Firman. Dan terakhir tentu saja Delia bilang ia akan mempekerjakan Benny di perusahaan miliknya yang kini masih dikelola Om Firman. Sekalian ku permalukan dirinya nanti. Mungkin terdengar jahat, tapi sepadan, ujar Naswa. Wow, double kill. Rencanamu brilian, aku setuju. Mereka harus diberi pelajaran, dan biar sadar mereka itu hanyalah parasit, ucap Hanin. Bukan double kill, ini savage. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana wajah mantan ibu mertuaku yang serakah itu saat tahu Delia tidak memiliki apapun. Aku meminta seseorang menyelidiki semua aset yang dimiliki oleh Firman. Bisa saja dia mempunyai aset yang disembunyikan. Aku tidak mau ada harta yang tersisa untuk Om Firman dan keluarganya. Mereka harus merasakan apa yang aku rasakan selama ini, jelas Naswa. Ia yakin pasti Firman tidak bodoh. Mungkin bisa saja ia telah mempersiapkan hal yang mengalami situasi buruknya. Aku mendukungmu. Jika kamu butuh bantuan, hubungi aku saja. Hanin menawarkan dirinya yang siap membantu Naswa. Terima kasih Hanin, karena selalu mendukungku. Aku tidak begitu punya banyak teman. Hanya kamulah salah satu sahabat yang sangat dekat denganku. Kemudian mereka menikmati makan siang. Nanti malam Naswa juga ada janji bertemu dengan Nathan, anak Pak Octavian, yang akan membantunya menyingkirkan Firman dan keluarganya dengan cara yang smooth, agar mereka tak curiga. Itu semua butuh kerja orang dalam yang bisa dipercaya, yaitu Nathan.
Sepulangnya dari kantor, Naswa mampir ke rumah Marwah. Walaupun kini sudah tidak menjadi kakak iparnya, namun dia sudah menganggap mereka itu keluarganya dan seperti kakaknya sendiri. Naswa membawakan beberapa cemilan dan susu kotak kesukaan Bella, anak dari Marwah. "Makasih ya tante," ucap Bella tersenyum saat menerima bungkusan itu. "Iya, sama-sama sayang," ujar Naswa kemudian mengelus pucak rambut gadis kecil itu. "Di mana mamamu?" "Mama ada di dalam," jawab Bella. Tak lama kemudian, Marwah muncul. Bella berlalu ke belakang. "Naswa, apa kabar? Sudah 2 hari ini kamu tidak ada kabar," ujar Marwah. "Maaf ya kak, kemarin aku sibuk ada urusan, jadi jarang megang HP," jelas Naswa. Memang dari kemarin dia tak sempat memberi kabar. "Iya gak apa-apa, duduk," ucap Marwah. Mereka kemudian duduk di sofa ruang tamu. "Kakak dengar kamu sudah bercerai dengan Benny?" tanya Marwah. "Sudah kak, secara agama dan kami tinggal menunggu proses perceraian secara hukum saja di pengadilan agama," jelas Naswa. "Syukurlah, lebih cepat lebih baik. Kamu lepas dari ikatan pernikahan dari pria seperti dia. Tapi yang kakak dengar, jika Benny seminggu lagi akan menikah. Kata Husna, nikah siri dulu, karena Delia tidak sabar menunggu perceraian kalian," tutur Marwah. "Baguslah, aku juga sangat mendukung pernikahan mereka agar cepat terlaksana," jawab Naswa. "Hebat kamu Naswa, begitu tegar hatimu hingga bisa ikhlas mengizinkan mantan suamimu segera menikah kembali," tangkap Marwah. "Kakak kan tahu bagaimana perasaanku pada Mas Benny. Aku sudah mati rasa." Di sela perbicaraan mereka, Marwah buka pintunya. Terdengar suara Laras, ibu dari Mas Benny. "Sepertinya itu ibu." Marwah bergegas membukakan pintu. Ternyata yang datang Laras dan Husna. Sekilas, Laras melirik pada Naswa yang sedang bertamu di rumah Marwah. "Oh, jadi kamu sedang kedatangan tamu wanita ini?" Selalu Laras sinis melihat kehadiran Naswa. Begitupun dengan Husna yang ikutan tidak suka. Ia seperti melotot menatap Naswa. Nasma mengalihkan pandangan. Ia tak ingin membalas tatapan Laras ataupun Husna yang begitu sinis padanya. "Mana Seno?" tanya Laras. Masih belum pulang kerja, Bu. Mas Seno masih ngojek," jawab Marwah. Naswa baru tahu jika Seno sekarang ngojek, bukannya kerja kantoran. Ya ampun Seno, dari yang kerjaannya di kantor sekarang ngojek. Kenapa sih nggak cari kerjaan seperti dulu lagi? Ibu malu, cerca Laras. "Bagaimana lagi Bu, hanya itu pekerjaan yang ada gini. Yang penting halal," ucap Marwah legowo. "Ya sudah, mana sini bayar hutang kalian?" Ternyata Laras datang menagih hutang. "Sebentar ya Bu." Marwah kemudian berlalu. Ia masuk ke dalam kamar untuk mengambil dompetnya yang ia simpan di dalam lemari. Marwah mengambil uang lembaran berwarna merah sebanyak 500.000. Karena minggu lalu ia berhutang pada ibu mertuanya untuk berobat Bella. "Ini Bu uangnya." Marwah menyerahkan uang itu pada Laras. "Apa ini?" ucap Laras sengit. "Itu yang kemarin Bu, papar Mawar. Tapi kan perjanjiannya kamu waktu itu ingin memberikannya selama 3 hari. Ini sudah seminggu loh. Ibu gak mau tahu, kamu harus kembalikan 1 juta, ujar Laras. "Astagfirullah Bu, tidak baik membungakan uang seperti itu," timpa Naswa yang awalnya tidak mau berbicara, namun ia terpaksa ikut berbicara karena geram mendengar ucapan Laras. Tega sekali ia membungakan uang pada menantunya yang sedang kesusahan. "Kamu itu bukan keluarga kami, jadi jangan ikut campur,"
Sini 1 juta, bentak Laras. Keterlaluan ibu, setelah Naswa kembali. Sudah, kamu tidak usah ikut campur, ya Naswa. Kalau kamu tidak mau membayarnya 1 juta sekarang, maka minggu depan naik jadi 2 juta. Husna menimpali. Tak butuh waktu lama, Naswa mengambil uang yang ada di dompetnya. Ia tidak tahan lagi mendengar hinaan Laras dan Husna pada Marwah. Ini bu, jadi genapkan 1 juta? Sekarang pergilah, usir Naswa. Sombong sekali kamu, baru uang segini. Sebentar lagi Benny akan menikah dengan Delia. Mereka akan mengadakan resepsi yang mewah. Ibu sangat bersyukur sekali Benny mendapatkan wanita kaya raya yang sesuai dengannya. Tidak seperti kamu. Wanda sial, kamu Naswa. Kini Benny mendapatkan berlian seperti Delia, ucap Laras bangga. Dan suamiku saja mau diberi pekerjaan loh oleh Delia di perusahaan bonafit milik keluarganya. Makanya Mbak Marwah minta tolong sana sama Delia agar Mas Seno diberi kerjaan. Ups. Oh iya, Naswa kan juga bawahan. Kemudian Husna dan Laras tertawa. Setelah menghina, mereka kemudian pergi berlalu dengan Laras membawa uang 1 juta tadi. Ibu semakin keterlaluan. Ada apa kak? Tanya Naswa. Tidak ingin menyinggung perasaan Marwah. Tapi sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada keluarganya. Kakak terpaksa meminjam uang pada ibu seminggu yang lalu karena kami sudah tidak punya uang lagi. Mas Seno dipecat tanpa pesangon, jelas Marwah. Kenapa bisa begitu? Tanya Naswa menelisik. Ada teman sekantornya yang menuduh ia melakukan korupsi di kantor, padahal Mas Seno tidak melakukannya, hingga ia dipecat dan sekarang bekerja menjadi ojek online. Tutur Marwah kembali. Kenapa kakak tidak cerita padaku dan meminjam padaku saja? Ucap Naswa. Maaf ya Naswa, tidak enak saat itu. Kamu sedang banyak masalah. Tapi Mas Seno sekarang sudah punya pekerjaan kok, ucap Marwah. Naswa mengangguk mengerti. Namun dalam hati ia berencana untuk mempekerjakan Seno di perusahaannya nanti, karena mereka sudah baik padanya selama ini. Malam itu, Naswa bertemu dengan Nathan di sebuah restoran. Nathan memberitahu di mana meja tempat ia berada. Saat Naswa tiba, seorang pria tampan menggunakan kemeja hitam, berlengan panjang, dan celana hitam panjang duduk di meja yang diberitahu oleh Nathan. Kamu Nathan? Tanya Naswa. Iya, aku Nathan. Kamu pasti Naswa? Ujar pria itu. Iya, benar. Nathan kemudian mempersilakan Naswa untuk duduk di kursi yang berhadapan dengannya. Aku sudah diceritakan semua tentangmu oleh Papa. Jadi, jika kamu perlu bantuan, tinggal hubungi aku saja, karena aku yang akan membantumu, ujar Nathan. Tujuan mereka makan malam hanya berkenalan. Naswa merasa canggung. Semoga dengan menikah dengan Delia bisa merubah hidup kita ya Ben. Delia ya memang wanita yang cocok untukmu. Cantik, kaya, berkelas, tidak malu-maluin kan? Ujar Laras pada Benny. Ia tak sabar hari pernikahan putranya. Pilihan ibu memang tepat. Terima kasih ya bu, sudah memilihkan Benny wanita yang tepat, ujar Benny senang. The best pokoknya ibu. Sania juga dong, cariin pria yang kaya, sekelas dengan Mbak Delia, pinta Sania. Gampang, ibu tinggal minta bantuan Tante Susi. Dia itu kan kenalannya para sosialita kaya, jawab Laras. Sania, kamu cari pria yang kaya, jadi nggak capek lagi habis kuliah kerja, seloro Benny. Bener mas, aku juga maunya dapat pria kaya, dan nanti menikah punya rumah mewah, banyak ART. Jadi aku tinggal menikmati fasilitas kemewahan saja, ujar Sania. Ia terinspirasi dari selebritis yang menikah dengan konglomerat, yang membuat istrinya mempunyai kehidupan Mbak Ratu. Mas,
Perhatikan deh, Mama akhir-akhir ini nampak sumringah, bahkan lebih bersemangat. Biasanya kan dia itu hanya mengurung diri di kamar, diliputi kesedihannya mengingat mendiang Daniel dan Nilam, terutama lagi cucunya itu, ujar Ratu mencebik. Justru bagus, jika mamaku lebih bersemangat memang kenapa? Yang penting kan semua harta Mas Daniel aku yang mengolah. Dia tidak tahu mau mengusik, papar Firman. Tidak mengusik bagaimana? Dari dulu ia kan yang ngetol mau minta harta ini, tapi kita bisa mencegahnya, karena dia takut kita usir. Untungnya dulu Naswa kita buang, jadinya kita bisa hidup semewah ini, tutur Ratu sembari mengawasi semua yang ia miliki sekarang. Tapi Naswa kan masih hidup, bagaimana jika ia kembali? Tanya Firman ragu. Aku yakin dia tidak akan bisa menemukan rumah kita. Lagian dia nggak mungkin bisa menemui notaris, karena dia tidak mengetahui siapa orang itu, ujar Ratu. Firman mengangguk. Benar juga perkataan Ratu. Naswa dulu memang belum mengetahui banyak hal. Mas, mamamu itu lama sekali matinya, ucap Ratu. Apa yang kamu katakan? Saut Firman karena Ratu bicara berlebihan. Andaikan mamamu sudah tiada, pasti kita sudah bisa menguasai semua harta dari kakakmu. Selama ini dia kan yang menghalangi notaris itu. Jika Naswa tidak meninggal, maka harta akan diserahkan pada mama kandung Daniel. Jika mama sudah tiada, tentu saja warisan itu untukmu. Kita bisa memaksa mama untuk membuat surat wasiat dan mewariskannya padamu, anaknya, mulai dari sekarang. Firman terhasut akan ucapan Ratu. Suatu saat nanti mamanya meninggal, maka semua harta itu akan jatuh padanya. Jika kita hanya mengelolanya saja, aku merasa kurang puas, Mas, keluh Ratu. Baiklah, nanti aku akan mencoba membujuk mama kembali agar dia segera membuat surat wasiat, ucap Firman, meminta sesuai keinginan istrinya. Ratu tersenyum karena Firman selalu mengikuti semua keinginannya dengan ucapan perintah darinya. Belinda, nama nenek Naswa. Ia sedang fokus pada ponselnya dan berbalas pesan dengan Naswa. Belinda menanyakan Naswa sudah makan atau belum dan sedang melakukan apa. Begitulah dia sangat senang menemui cucunya kembali. Mama sedang berkirim pesan pada siapa? Tanya Firman yang datang bersama Ratu. Ia melihat Belinda sedang mengetik di layar ponsel dan tersenyum. Belinda refleks menoleh. Kalian masuk ke dalam kamar, bisa kan ketuk pintu? Ujar Belinda. Salah sendiri tidak menguncinya, jawab Ratu. Tetap saja itu tidak sopan. Belinda jengah melihat sikap Ratu yang selama ini sangat mendominasi di rumah ini dengan keangkuhannya. Coba Firman lihat ponsel mama, pinta Firman. Untuk apa kamu lihat ponsel? Ini milik mama. Ini kan privasi, saut Belinda kesal. Firman hanya ingin tahu dengan siapa mama berkomunikasi, ujarnya. Apa mama mau menikah lagi? Tanya Ratu. Menikah lagi? Apa maksudmu? Saut Belinda semakin tak mengerti. Karena mama senyum-senyum sendiri melihat ponsel. Apakah mama menemui lelaki tua yang mama cintai? Cerca Ratu. Mama menemukan calon papa baru untukku, tanya Firman. Tentu saja tidak, ngawur. Sembarangan kalian jika berbicara. Mama tidak akan menikah lagi sampai akhir hayat nanti. Camkan itu. Dan kamu juga tidak berhak memeriksa ponsel mama, ujar Belinda kesal dituduh sedang berkasmaran. Kemudian Firman duduk di tepi ranjang, tepat di sebelah Belinda. Sedangkan Ratu duduk di kursi yang ada di kamar. Firman ingin meminta sesuatu pada mama, tuturnya. Katakanlah apa yang ingin kamu sampaikan, ucap Belinda. Jadi begini, Ma. Karena Naswa sudah meninggal dan harta itu akan menjadi milik mama.
Sebaiknya Mama cepat membuat surat wasiat yang menyatakan jika harta itu akan jatuh pada saudara lelaki Mas Daniel, yaitu aku. Jelas Firman. Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Belinda sudah sering mendengar permintaan yang sama dari Firman. Kenapa Mama tidak mau mengambil harta itu saja dan mengatakan jika Naswa sudah memang meninggal? Sampai kapan kita menunggu dia datang? Tolong Mama bangkit dari kesedihan Mama itu. Naswa sudah tiada. Dia tidak akan kembali pada kita, cerca Firman. Mama tidak akan membuat surat wasiat seperti itu dan tidak akan mengambil alih harta itu, kemudian menyerahkannya padamu. Karena Mama yakin Naswa itu masih hidup. Dia akan kembali menemui Mama. Sepertinya kamu sangat ingin menguasai semua harta kakakmu. Apakah kamu sangat bahagia ya? Daniel dan Nila meninggal di kecelakaan itu. Belinda menyudutkan Firman. Bukan begitu, Ma. Aku hanya ingin lindungi harta ini. Karena jika Mama tidak lekas membuat surat wasiat, Mama jangan salah paham, ucap Firman. Mama mengerti maksudmu. Jika Mama meninggal, maka kamu akan bisa menikmati semua harta ini menjadi milikmu. Sama saja kamu mengharapkan Mama cepat meninggal, begitu? Belinda melirik ke arah Ratu yang dari tadi sinis menatapnya. Silakan saja tunggu cucumu itu. Dia tidak akan kembali, selalu Ratu. Firman mengajak Ratu untuk keluar dari kamar sang Mama. Belinda mengelus dada, melihat kelakuan Ratu yang semakin hari tidak sopan mendengannya. Bahkan bicara seperti itu di depan dirinya, yaitu mertuanya sendiri. Firman dan Ratu kembali ke kamar mereka. Ratu menghentakkan kakinya kesal. Dia amat kesal karena Belinda selalu menolak permintaan mereka. Dia itu wanita tua yang keras kepala. Selama ini dia tidak suka denganku. Ratu mengepaskan bokongnya ke ranjang. Kita bersabar dulu sampai Mama mau membuat surat wasiat itu, ujar Firman. Jika cara kebaikan tidak bisa meluluhkan hati Mamamu, maka aku harus menggunakan cara kekerasan dan memaksanya, Papa Ratu. Apa yang kamu lakukan pada Mamaku? Tanya Firman. Aku tidak tahan. Mungkin dia bisa kita paksa. Jika kita tidak berhasil, maka semua rencana yang kita lakukan selama ini sia-sia, Mas. Ratu mengembuskan nafas kasar. Kita sudah membuat kakakmu celaka hingga tewas. 2 orang tersingkir. Kita juga sudah membuang Naswa. Dan akhirnya 3 orang yang tersingkir. Sekarang kita tinggal menyingkirkan 1 orang lagi, yaitu Mamamu. Begitu sulitkah? Jangan sampai semua rencana yang kita lakukan ini gagal. Kita sudah sejauh ini, Mas, ujar Ratu kembali. Lantas, apa yang kita lakukan? Ucap Firman. Aku hanya ingin memastikan, terutama anak kita Delia, terjamin masa depannya. Lagian aku akan menggunakan cara tidak terlalu kejam kok, Mas. Hanya memaksanya saja. Kamu tenang saja ya. Aku yang akan memikirkan bagaimana caranya memaksa Mamamu itu. Ratu kemudian menyinggungkan senyuman. Belinda ternyata menguping pembicaraan mereka. Saat Ratu dan Firman tadi kembali masuk dalam kamarnya, Belinda mengikuti. Sekian tahun lamanya, dia baru tahu jika Daniel dan Nilam kecelakaan karena perbuatan menantu dan putra keduanya. Belinda kembali ke kamar. Ia terisak. Bagaimana bisa harta menyilaukan mereka sejauh ini, membuat mereka bagaikan iblis yang tak berperasaan. Saudaranya sendiri dicelakai. Aku harus memberitahu semua ini pada Naswa, gumam Belinda, kemudian mengirim pesan pada Naswa. Cukup lama ia menulis pesan, apalagi di usia yang sekarang. Pesan terkirim yang mengatakan jika pelaku kecelakaan kedua orang tua Naswa adalah Ratu dan Firman. Bagaimana caraku membuktikan jika mereka pelakunya?
Andaikan ada bukti, mereka berdua pasti dipenjara, gumam Belinda kembali. Keadaan tadi tak memungkinkan Belinda untuk merekamnya. Hari ini, Delia mengajak Benny ke showroom mobil untuk membeli mobil baru. Ia juga mengajak Laras dan Sania. Lebih baik kamu pilih warna hitam itu aja. Laras menunjuk mobil Pajero berwarna hitam dan menyarankannya untuk Benny agar mengambil yang itu saja. Iya mas, itu bagus. Nanti Sania boleh dong pinjam untuk kuliah, bisik Sania pada Benny. Benny pun menyetujui pilihan adik dan ibunya. Bagaimana mas? Kamu sudah tahu mana yang kamu pilih? Tanya Delia. Aku mau yang ini, jawab Benny sembari menunjuk pilihannya. Pilihanmu bagus mas, yang sudah kita selesaikan administrasinya. Delia membelikan mobil itu atas nama Benny. Laras begitu senang karena Delia sangat royal pada putranya. Ibu dan Sania lebih baik belanja saja daripada menunggu kami di sini. Kemudian Delia mengambil uang gepokan dari tas sebanyak 5 juta dan memberikannya pada Laras. Ini ibu belanjakan ya? Dengan Sania. Aku akan mengurus ini dulu dengan Mas Benny, ujar Delia. Makasih ya Delia. Dengan cepat Laras mengambil uang itu dan memasukkan uang gepok ke dalam tasnya. Kemudian mereka berdua pergi berbelanja, sedangkan Benny bersama Delia. Firman merasa heran karena uang perusahaan terhenti masuk ke rekening pribadinya. Ia curiga ada hal yang tidak beres.